Saat mereka mengetahui HK memiliki pekerjaan, mereka berpikir ingin memanfaatkan HK yang bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka di saat berkumpul. Misalkan saja membelikan mereka miras atau membelikan mereka makanan. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kesabaran seseorang tentu saja ada batasnya. Di tahun 2021, sebuah tragedi mengejutkan terjadi di Berau, Kalimantan Timur. Pada masa itu, Indonesia tengah berjibaku melawan wabah COVID-19. Masyarakat pun diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan, termasuk rutin menggunakan hand sanitizer sebagai pelindung dari virus yang tidak kasat mata. Namun sobat, bagaimana jadinya jika hand sanitizer yang biasa digunakan untuk mencegah penyakit malah ditenggak atau diminum oleh manusia? Tentunya, ini akan sangat berakibat fatal. Ada seorang remaja yang selama ini menjadi korban perundungan dan terus-menerus dimanfaatkan oleh teman-temannya, yang membuat dia jadi putus asa, membuat dia tertekan, dan akhirnya berniat ingin membalas dendam. Dia menyusun rencana nakal untuk membuat teman-temannya kapok dengan cara memberikan hand sanitizer yang dia akui sebagai miras jenis ciu, yang mana hand sanitizer tersebut akan diminum oleh teman-temannya. Dan siapa sangka aksi iseng-iseng itu malah berubah menjadi mimpi buruk. Bukan cuma sakit perut, tapi teman-temannya justru meregang nyawa karena keracunan. Bagaimana kisah selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pesta miras yang dilakukan sejumlah remaja di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur berujung petaka. Sebanyak 5 remaja yang tewas akibat menenggak miras oplosan. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di malam itu, sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, gelak tawa dari sekumpulan remaja berpenampilan nyentrik, yaitu para remaja pang yang tengah berkumpul menikmati miras jenis ciu di sebuah indekos milik salah satu dari teman mereka di Jalan Tanjung Baru, RT 11, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Tongkrongan tersebut mendadak berubah menjadi sebuah kepanikan saat salah satu di antara mereka, yaitu seorang perempuan berinisial ST, tiba-tiba merasakan ada yang aneh pada tubuhnya. ST merasa dadanya sangat-sangat panas, perutnya begitu mual, dia pun kemudian kejang-kejang. Lalu tidak lama setelah itu, dia benar-benar tidak bisa bergerak sama sekali, tubuhnya kaku. Saat kondisinya diperiksa, rupanya ST sudah tidak lagi bernyawa. Namun, kondisi yang dialami oleh ST sebelum dia meninggal dunia, seperti mual dan panas pada dadanya, juga dirasakan oleh teman-temannya yang lain. Kecuali salah satu dari mereka, yaitu seorang remaja yang berinisial HK, yang di saat itu hanya terpaku melihat temannya meregang nyawa. Di tengah-tengah melawan rasa sakit dan bercampur kekhawatiran jika mereka akan bernasib sama seperti ST, para remaja tersebut mencoba untuk meminta bantuan kepada masyarakat sekitar. Dan benar saja, tidak lama setelah itu, salah satu di antara mereka pun tumbang, yaitu yang berinisial AG, yang juga mengalami kejang-kejang, membuat situasi jadi semakin kacau dan benar-benar mengerikan. Tidak ingin AG sampai benar-benar tewas seperti ST, AG kemudian langsung dilarikan ke RSUD Dr. Abdul Rifai Tanjung Redep. Namun, malang nasibnya, sesampainya di rumah sakit, belum sempat mendapatkan perawatan, AG pun dinyatakan sudah meninggal dunia. Selain AG, 5 orang lainnya, yaitu yang berinisial PU, RN, dan juga RZ, serta AI, dan ada 1 orang lain yang tidak disebutkan identitasnya, turut serta dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Lagi-lagi, malang nasibnya, beberapa hari setelah dirawat, tepat di hari Senin tanggal 13 September 2021, setelah dirawat intensif, RN, RZ, dan juga AI, tewas di rumah sakit, meregang nyawa, dan tidak bisa diselamatkan. Sementara PU masih selamat, dia menjalani perawatan intensif. Begitupun 1 orang lain yang tidak disebutkan identitasnya tersebut. Sehingga di saat itu 5 orang dinyatakan telah meninggal dunia dan mulanya semua diduga karena miras yang sebelumnya ditenggak oleh mereka saat berkumpul bersama.
Dengan banyaknya korban tewas atas peristiwa tersebut, tim kepolisian berupaya mengusut tuntas kasus ini. Dan dari penyelidikan yang dilakukan, tim kepolisian yang mendapatkan informasi bahwa miras yang ditegak oleh para korban ini dibawa oleh salah satu teman mereka, yaitu HK. Dan HK adalah orang satu-satunya di antara mereka yang tidak merasakan sakit sama sekali, tidak merasakan efek dan gejala sampai berujung meninggal dunia. HK pun kemudian di saat itu dicurigai. Dia langsung diinterogasi oleh pihak kepolisian. Dan berdasarkan interogasi terhadap HK, menjadi jelas bagaimana tragedi ini bisa bermula. Tragedi yang benar-benar mengerikan tersebut tidak lain merupakan ulah dari HK yang di saat itu ternyata mencoba memberikan pelajaran kepada teman-temannya. Jadi sobat, HK ini adalah remaja yang di saat itu usianya baru genap 15 tahun. Dia menjalani hidup dengan penuh ketegaran. Remaja seusianya yang seharusnya sedang fokus menimba ilmu dan mengembangkan potensi diri melalui pendidikan. Dia harus menerima kenyataan pahit bahwa hidupnya tidaklah seberuntung anak-anak lain yang bisa dengan mudah mendapatkan hak pendidikan yang layak. Sehari-hari, HK menyibukkan diri dengan bekerja. HK diketahui bekerja sebagai pengupas kepiting rajungan. Dan entah berapa dia digaji. Yang pasti, meski tidak banyak, HK cukup bersyukur dengan penghasilan yang dia dapatkan dari pekerjaan tersebut. Setidaknya, dia tidak perlu bergantung dengan orang tuanya atau orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Malah yang ada, HK yang bisa membantu memenuhi kehidupan keluarganya. Kendati demikian, sebagai seorang remaja yang berusia 15 tahun, sudah menjadi naluri alami bagi HK untuk ingin bergaul dengan teman-teman sebayanya. HK pun di saat itu ingin sekali bergabung dengan sekelompok remaja yang merupakan anak-anak punk. Namun, kehadiran HK rupanya tidak diterima baik oleh sekumpulan anak-anak punk tersebut. Tapi saat mereka mengetahui bahwa HK ini memiliki pekerjaan, mereka jadi berubah pikiran. Rupanya di antara kumpulan remaja punk tersebut tidak ada satupun yang bekerja. Mereka sehari-harinya hanya nongkrong, menghabiskan waktu dengan bersenang-senang. Saat mereka mengetahui HK memiliki pekerjaan, mereka berpikir ingin memanfaatkan HK yang bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka di saat berkumpul. Misalkan saja membelikan mereka miras atau membelikan mereka makanan. Oleh karena itu HK pun diizinkan untuk bergabung bersama mereka dengan syarat HK mau memberikan sebagian penghasilannya untuk biaya kebutuhan anak-anak punk ini di saat berkumpul. Seringnya di saat itu adalah membeli minuman alkohol murni yang dicampur dengan minuman berenergi. Ya, dalam perkumpulan mereka ini, mereka sangat senang mabuk-mabukan. Jadilah di saat itu HK jadi kerap dipalak uangnya jika dia ingin diterima menjadi kawanan dari anak punk tersebut. HK yang di saat itu memang sudah kepincut. Dia ingin sekali bergabung dengan kelompok anak punk ini. Dia rupanya menerima syarat tersebut dan mulailah HK berkumpul dengan anak-anak punk ini. Di saat berkumpul dengan mereka, HK benar-benar sering sekali dirundung dan juga dipalak. Mungkin mulanya HK masih mencoba ikhlas dengan perlakuan buruk dari teman-temannya ini. Namun seiring berjalannya waktu, tepatnya setelah 5 bulan bergabung dengan kelompok punk ini, HK ternyata sudah mulai tidak nyaman. Dia tidak tahan dengan perlakuan teman-teman punknya tersebut. Dan hingga suatu hari, tepatnya di tanggal 10 September 2021. Seperti biasa, para anak punk ini akan berkumpul dan mereka meminta HK untuk membelikan mereka miras. HK yang kembali dipalak uangnya merasa sangat geram. Rasanya kesabarannya di saat itu sudah mencapai batas. Dan saat diminta untuk membeli miras, muncul pemikiran nakal yang mana HK ingin mengisengi teman-temannya dalam upaya membalaskan dendamnya. Di saat itu HK kepikiran ketika dia melihat hand sanitizer di tempat kerjanya. HK tiba-tiba berencana ingin memberikan hand sanitizer tersebut sebagai pengganti miras untuk diminum oleh teman-temannya, agar nanti bukan mabuk yang didapatkan oleh teman-temannya, justru sakit perut setelah mengkonsumsi hand sanitizer tersebut. Yang notabene hand sanitizer ini juga mengandung alkohol, namun bukan untuk dikonsumsi, melainkan itu adalah alkohol untuk luka pada tubuh. Untuk itu, HK lalu menuangkan hand sanitizer tadi ke dalam 2 jerigen berukuran 5 liter. Semuanya tidak pure hand sanitizer. Hand sanitizer tersebut diketahui sebelumnya juga dicampur dengan air. Tujuannya agar tidak terlalu ketara bau amisnya. Setelah itu, 2 jerigen tadi dibawalah ke sebuah indekos milik salah satu anggota dari kelompok mereka di Jalan Tanjung Baru RT 11, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Kalimantan Timur, tempat di mana mereka akan berkumpul. Dan singkat cerita, sekitar pukul 2 siang, mereka pun berkumpul dan saat itu tepatnya ada 8 remaja yang berkumpul di sana di dalam indekos tersebut. Di antaranya ada HK sendiri, ST yang berusia 18 tahun,
AG yang berusia 17 tahun, PU yang berusia 20 tahun, RN yang berusia 17 tahun, dan juga RZ yang berusia 20 tahun, serta AI yang berusia 15 tahun. Dan ada satu teman mereka yang tidak disebutkan identitasnya. Diketahuilah di saat itu, di antara mereka tidak sepenuhnya anak pang. Ada juga yang hanya ikut-ikut untuk berkumpul saja. Salah satunya adalah HK sendiri, yang di saat itu belum resmi menjadi anak pang. Setelah mereka berkumpul, mereka pun mulai pesta miras dengan meminum cairan hand sanitizer yang dibawakan oleh HK yang diklaim oleh dia itu adalah miras jenis ciu. HK dengan percaya dirinya mengatakan bahwa miras yang dia bawa ini adalah ciu. Dan teman-temannya percaya saja jika itu ciu. Mereka pun memindahkannya dari dirigen ke dalam botol ukuran 1,5 liter. Lalu dibagikan ke gelas-gelas plastik agar semua orang di saat itu mendapat bagian dan menikmatinya. Agar mereka percaya bahwa yang dibawa oleh HK ini adalah ciu, HK pun juga sempat sedikit menenggaknya. Kendati begitu, HK yang jelas mengetahui dengan pasti itu adalah hand sanitizer, kemudian buru-buru memuntahkannya tanpa sepengetahuan teman-temannya tersebut. Lalu sobat, setelah pertama kali menenggak minuman itu, tidak ada efek langsung yang mereka rasakan selain mabuk. Karena memang hand sanitizer mengandung alkohol. Dan hal itu pun membuat mereka menganggap bahwa minuman tersebut aman dan tidak berbahaya. Dan mungkin karena hand sanitizer juga mengandung kadar alkohol yang bisa memiliki efek memabukkan. Namun jelas saja, hand sanitizer ini tidak mengandung etanol murni yang aman untuk dikonsumsi. Melainkan justru berupa isopropil alkohol atau etanol dengan campuran bahan kimia lain yang sangat beracun jika masuk ke dalam organ dalam tubuh. Dan di saat itu untuk pertama kali menenggak minuman tersebut karena belum merasakan efeknya. Oleh karena itu pada pukul 8 malam mereka kembali melanjutkan pesta miras dengan santai sampai waktu pun terus berlalu. Dan singkat cerita, keesokan harinya, tepat pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, kondisi mereka masih tampak normal dan tidak menunjukkan gejala mencurigakan. Karena merasa bahwa tidak terjadi apapun pada tubuh mereka, mereka pun kembali melanjutkan pesta miras seperti sebelumnya. Namun, di saat itulah, usai mereka kembali menenggak minuman yang merupakan hand sanitizer tersebut, yang mereka pikir itu adalah ciu, barulah efeknya mulai terasa dan sangat-sangat menyakitkan. Satu persatu mulai merasakan ada yang tidak beres dengan tubuh mereka. Gejala yang muncul terasa berbeda dari biasanya saat mereka mengkonsumsi miras yang asli. Padahal mereka cukup sering mengkonsumsinya. Di saat itu, mereka bisa merasakan dada mereka begitu panas. Melihat gejalanya sudah mulai muncul, yaitu ketika HK melihat teman-temannya sudah mulai sakit perut. HK merasa sangat senang. Akhirnya dia bisa membalaskan dendam kepada para anak pang yang selama ini kerap merundungnya dan uangnya dipalak. Kendati demikian, kepuasannya di saat itu tidak langsung lama karena dengan cepat berganti menjadi kebingungan saat satu persatu temannya secara mendadak menjadi kejang-kejang yang membuat HK di saat itu semakin menganga. Apalagi saat salah satu temannya yaitu ST mulai tidak sadarkan diri setelah kejang-kejang tanpa diketahui. Padahal ST di saat itu sudah tewas dan dia menyadari bahwa perbuatannya sudah kelewatan dan berakibat fatal. Dia merasa bersalah karena sudah menjebak teman-temannya untuk meminum hand sanitizer hingga berujung pada tewasnya salah satu dari mereka. Padahal di saat itu dia hanya ingin iseng-iseng aja. Namun akhirnya barulah dia dilanda panik yang luar biasa. Setelah mengetahui ST tidak bernyawa, situasi di dalam indekos tersebut geger karena sebagian dari mereka merasakan gejala yang sama dengan ST sebelum akhirnya ST meregang nyawa. Dan tidak hanya dari dalam indekos saja, warga sekitar yang mendapatkan laporan permintaan tolong dari para anak pang yang mulai kesakitan ini, sontak mereka menjadi heboh saat berupaya menolong dan membawa salah satu dari mereka yaitu ST untuk dibawa ke rumah sakit. Selain itu, setelah mendapatkan laporan, pihak kepolisian langsung datang ke lokasi. Mereka melakukan penyelidikan untuk mengungkap apa yang terjadi. Sementara waktu, dari alat bukti di lokasi kejadian, kuat dugaan bahwa para korban mengalami kondisi serius akibat miras yang mereka konsumsi. Para saksi pun dimintai keterangan dan salah satunya adalah HK. HK adalah satu-satunya di antara mereka yang tidak merasakan sakit sama sekali. Padahal dia berada di tempat bersama dengan para korban yang lain. Kepada pihak kepolisian, HK pun di saat itu langsung mengakui perbuatannya. Dia tidak bisa mengelak karena sangat ketakutan. Dia mengaku bahwa dia menyesal. Dialah yang memberikan minuman tersebut kepada teman-temannya hingga berakibat fatal. Dan di saat polisi terus menggali informasi dari HK, polisi mendapati alasan atau motif yang dilakukan oleh HK adalah sebuah motif yang masuk akal
mengapa para korban mengalami reaksi yang tidak biasa. Ternyata setelah mengkonsumsi miras yang aslinya itu adalah hand sanitizer. Jadi itu bukan ciu seperti apa yang HK sampaikan kepada teman-temannya. HK pun di saat itu mengungkapkan bahwa balasannya tersebut untuk menjebak teman-temannya lalu meminum hand sanitizer karena merasa sangat sakit hati. Selama 5 bulan mereka saling mengenal, dirinya kerap menjadi sasaran perundungan dan pemalakan. Jika ingin diterima di dalam kelompok pang tersebut, HK harus rela diperlakukan tidak adil. Yang pada akhirnya, rasa sakit hatinya menumpuk menjadi dendam dan berujung pada tindakan nekat tersebut. Kendati demikian, HK juga mengaku bahwa dia tidak memiliki niat sampai menghabisi nyawa teman-temannya. Niatnya hanya ingin membuat teman-temannya sakit perut saja. Dan HK sangat syok saat mendapati bahwa lebih dari sekedar sakit perut, teman-temannya malah sampai meninggal dunia. Pengakuan HK di saat itu pun didukung oleh seorang saksi yang merupakan salah satu korban selamat dari insiden pesta miras hand sanitizer tersebut. Menurutnya, HK memang kerap dipalak dan hal itu karena HK menjadi satu-satunya yang sudah punya penghasilan di antara mereka. Dan HK juga yang paling bisa dikerjai karena HK menawarkan diri untuk masuk ke kelompok mereka. Akhirnya, setelah bukti dan pengakuan tersebut, HK pun kemudian diamankan oleh pihak kepolisian. Bersamaan dengan diamankannya HK, tim kepolisian menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah sisa dari hand sanitizer yang ada di dalam botol mineral 1,5 liter, gelas plastik air mineral, dan sisa hand sanitizer yang masih ada di dalam jerigen ukuran 5 liter. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Polisi pun mendapatkan kabar bahwa 3 orang lainnya yang sebelumnya dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif juga berakhir tewas. Saat itu totalnya ada 5 orang yang tewas karena meminum hand sanitizer pemberian HK. Sementara sisanya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. HK di saat itu hanya bisa menangis. Dia tidak menyangka bahwa perbuatannya akan sefatal ini. Namun dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia dijerat dengan pasal 204 ayat 2 KUHP tentang perbuatan yang membahayakan nyawa orang lain akibat menjual dan memberikan barang berbahaya secara sengaja dengan ancaman hukuman pidana minimal 20 tahun. Namun, karena pelaku di saat itu masih di bawah umur, diketahui petugas hanya memproses penerapan hukum dengan standar tertentu. Sementara itu, jenazah para korban yang sudah meninggal dunia diserahkan kepada keluarga untuk disemayamkan dan dimakamkan secara layak. Kabar mengenai kematian para remaja kelompok pang ini dengan cepat menyebar dan menggemparkan masyarakat luas. Banyak yang menyayangkan insiden tragis ini, menilainya sebagai peristiwa yang sangat miris dan memalukan. Adanya persoalan perundungan hingga berakhir pada pembalasan dendam. Meski apapun alasannya, namun niat pelaku tidak bisa dibenarkan. Itu dia sobat, kisah dari kelompok anak pang yang harus meregang nyawa akibat dari meminum hand sanitizer pemberian salah satu anggota barunya yang berinisial HK. Semua ini dilakukan oleh HK karena dendam. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.